tersesat, masalah yang akan datang terus. Allah tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, pertolongan Allah. Kalau keburukan datangnya wa ma asabaka min sayiatin famin dari dirimu sendiri. Jadi kalau ada tiba-tiba kok sholatku kurang khusyuk ya, kok aku tuh kok nggak bahagia ya hari ini, kok banyak masalah ya, kok aku dimarah-marahin terus sama ini. Kata Allah, jangan nyalahin aku, itu perbuatan kamu. Ibu merenung, banyak istighfar Bu. Jadi kalau lagi banyak suatu musibah, ujian bertubi-tubi yang menyakitkan dan sebagainya, banyak istighfar sama Allah. Itu tuh karena diri kita, kata Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Terus apa kata Ali bin Abi Thalib? La yarjuanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dzambah. Janganlah kamu berharap sesuatu yang baik seorang hamba kecuali kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa kebaikan menghampiri diri kita, keberuntungan gitu, Ibu, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, buru-buru bersyukur. Minimal ucapan syukur yang pertama mengucapkan Alhamdulillah, itu Bu akan diikat tuh Bu. Nikmat yang tadi akan Allah ikat dengan ucapan. Tapi ucapannya jangan hanya harus dari relung hati yang terdalam. Karena apa? Bu, saya udah banyak memuji Allah, baca hamdalah habis sholat, alhamdulillah kayak gitu kayaknya. Terus kamu bacanya gimana ketika sholat? Yang penting kan 33 kali minimal. Alhamdulillah. Nggak jelas pikirannya kemana-mana. Ya Allah, nggak hadir Bu. Itu namanya bukan bersyukur, hanya ngomong. Yang orang yang keluar dari hatinya mengucapkan alhamdulillah, nggak begitu Bu. Diresapi, alhamdulillah ya Allah. Apalagi kalau ditambah ya Allah. Biarin Bu agak lama dikit, nggak usah ngitung deh. Yang penting merasuk ke dalam hati itu Bu. Kalau kita zikir sama Allah, yang penting kan hadir Bu. Ibu tuh ya ikut pengajian, contoh ini mah rajin banget Ibu, nggak pernah alfa. Tapi kalau lagi ngaji tidur dan ngobrol, nggak ada perhatian sama gurunya. Apalagi sampai negor gurunya, apalagi sampai salaman sama gurunya. Di pojok tidur ngobrol gitu aja, tapi rajin nih. Hadir nggak Bu hati guru dengan dia? Iya, ilmunya juga nggak dapet. Tapi ibu ngaji rajin, sekali-kali nggak datang. Tapi sekali datang, Masya Allah, serius, sama guru takzim, sayang sama guru. Pokoknya ingat aja, punya apa-apa ingat gitu. Ini akan berefek luar biasa. Begitupun ke Allah. Jadi kata Allah, bukan yang dinilai banyaknya, tapi hadirnya, kolbunya dia kepada aku. Itu yang akan Allah dikatakan syukur. Jadi kalau ketika saat ya Allah alhamdulillah dikasih lutut, ya Allah alhamdulillah, iya dikasih lutut sehat gitu ya Bu. Ketika sakit ya Allah alhamdulillah, kenapa? Dosaku banyak, wajar kalau dikasih lututnya sakit gitu. Pundaknya sakit, matanya udah berkurang, ya Allah alhamdulillah masih bisa melihat. Berkurang, gak apa-apa, dosaku banyak. Itu penggugur dosa. Kalau sudah tergugurkan dosa-dosa kita Bu, nanti hayatan thayyibah, hidupnya bahagia. Jadi kadang-kadang kalau Allah ingin memberikan kebahagiaan sama kita Bu, kalau masih ada dosa diuji dulu, dikasih musibah dulu, apa kek. Tapi kita mengucap alhamdulillah ya Allah. Kalau kita sudah ngerti apa yang dihadirkan oleh Allah kepada kita, pasti akan alhamdulillah Bu. Jadi kalau lagi zikir itu, ya Allah alhamdulillah, pegang jari, ya Allah masih bisa bergerak, alhamdulillah ya Allah. Ketika meresapi mata, ya Allah alhamdulillah. Ketika dikasih berpikir, ya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah, itu alhamdulillahnya nggak terbatas pasti. Kenapa? Semuanya disyukuri. Nanti kalau syukur qailun ni'am tadi, pasti setelahnya akan datang kebahagiaan yang luar biasa.
Alhamdulillah. Maka di sini kan hadisnya, faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau kamu mendapatkan kebaikan pada diri kamu, maka kamu memuji dengan ucapan, karena doa yang terbaik adalah alhamdulillah, Bu. Maka alhamdulillah ini diabadikan dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita minimal 17 kali dalam sehari. Itu ada dalam sholat kita, tempat ibadah yang termulia, Bu, yang tertinggi. Alhamdulillah hirabbil alamin, itu doa yang terbaik, yang tertinggi. Karena syukur itu kita mengucap alhamdulillah. Jadi kalau lagi zikir habis sholat jangan alhamdulillah. Hadirkan Allah di situ. Ketika kita sedang memuji Allah, itu akan mengikat kebahagiaan, rizki yang sudah kita dapatkan. Ya Allah, alhamdulillah Engkau hadirkan anak-anakku. Ya Allah, alhamdulillah Engkau hadirkan suamiku. Ya Allah, alhamdulillah Engkau hadirkan mertuaku, sehingga aku jadi bisa suami dia yang mendampingiku terus, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Wah, itu Masya Allah. Ketika kemarin Bu Faizah ngisi, itu saya luar biasa, Bu. Ya Allah, kalau saya tidak bertemu dengan mertua saya, bagaimana saya bisa bertemu dengan suami saya? Dan bagaimana saya bisa bertemu dengan ibu-ibu kalau saya nggak bertemu dengan suami saya? Di situ Masya Allah, Bu, ya Allah, alhamdulillah. Kadang kita sambil nangis ya kepada Allah. Alhamdulillah. Kalaupun ibu dipertemukan dengan suami yang kurang sesuai keinginan, tetap alhamdulillah. Kenapa? Ibu, Allah hadirkan anak-anak. Banyak orang puluhan tahun nggak punya anak. Ya Allah, tersiksa nggak punya anak. Tapi ibu punya anak. Walaupun dengan suami yang tidak sesuai, tapi kan hadir anak-anak. Hadir siapa tetangga, hadir. Jadi semuanya kalau dimaknai yang baik-baik, yang positif, indah, Bu, hidup itu. Kenapa? Karena Allah kasih kita nikmat bahagia itu. Jadi alhamdulillah, selalu alhamdulillah, Bu. Jangan banyak ngeluhnya. Sekali ngeluh, drop iman kita. Sekali ngeluh, ya Allah begini amat sih punya anak, ya Allah. Itu yakin gak bahagia itu. Nanti setelahnya tambah. Kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau udah ngeluh, kenapa ya Allah saya dihadirkan suami kayak gini-gini, itu ibu nggak bakalan bahagia deh. Kenapa? Aku yang menghadirkan, kata Allah. Keburukan datangnya dari kamu, kebaikan dari aku, kata Allah. Itu perbuatan kamu sendiri. Kenapa? Berarti kamu kurang banyak istighfar, kurang banyak taubat, kurang banyak beramal soleh. Itu kuncinya. Kita tuh, Bu, kalau belajar ini nohok deh buat kita sendiri. Jangan melihat yang lain dulu. Melihat yang lain pun perlu. Tapi kita belajar mengenal diri kita dulu gitu. Ini mah kita mah banyaknya kenal orang lain. Cari-cari si anu sih gini sih. Diri sendiri nggak kenal. Gimana mau bahagia? Betul nggak, Bu? Saya memperdalam ini, Bu. Psikologis diri kita ya. Tapi kalau di dalam ilmu tasawuf itu namanya ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Pertama ada jalannya, yaitu mengenal diri kita sendiri dulu gitu. Jangan tiba-tiba ma'rifat aja kepada Allah, diri sendiri nggak kenal, nggak bakalan bisa. Harus mengenal diri kita. Yang itu tadi yang saya jelaskan. Oh ini ya Allah, akhirnya ya Allah. Yang datang dari Allah yang indah-indah itu dari Allah. Sampai ketika penghuni surga, Bu. Penghuni surga itu kan selalu memuji Allah, Bu. Di surga emang dia nggak memuji, Bu. Dia tetap memuji Allah. Apa, Bu, ayatnya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 43. Al-A'raf itu surat keberapa, Bu? Dikasih tanda ya, Bu ya. Kalau udah dipelajari dikasih tanda. Al-A'raf ayat 43. Nah, ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim
min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami mencabut rasa dendam dan dari dalam dada mereka. Di bawahnya tajri min tahtihimul anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu biasanya penceramah atau MC jadi pembukaan. Ini kalimat yang diucapkan oleh ahli surga. Jadi perasaan senang, perasaan memaafkan, perasaan itu tuh Allah yang cabut, Bu. Tidak ada iri, tidak ada dengki di surga. Jadi kalau di surga itu turun ke dunia, kita nih, Bu, kok saya nggak pendendam, nggak kayak dulu ya? Saya nggak irian, nggak kayak dulu ya? Sekarang saya lepas. Itu berarti anugerah Allah. Ibu dikasih anugerah oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah. Sebab ketika kita tidak punya rasa dendam, kita nggak pendendam gitu ya, nggak pembenci, nggak susah biasanya memaafkan. Sekarang kok mudah? Itu Allah, Bu, yang mencabut karena amal soleh kita. Sekali lagi, wa naza'na ma fi sudurihim. Sudur itu sebelum masuk ke kolbu itu sudur dulu, Bu. Sudur ini sudur yang ada dalam diri manusia, dada ya, itu masuk, yang buruk masuk, yang baik masuk, semua masuk. Yang buruk akan memberikan noktah-noktah titik-titik hitam kepada kolbu. Jadi kolbu itu pada dasarnya baik, bersih, bercahaya. Dia akan rusak, akan tidak melihat suatu kebenaran kalau di dalam soldernya ini ada solder. Itu kan ada yang buruk masuk ke sini, Bu. Ada yang baik masuk ke sini. Nah, yang kita perjuangkan yang mana? Kalau yang buruknya kita buang, kita tahan, kita tidak turuti, yang baiknya yang kita ikutin, maka itu akan mencerahkan si kolbu ini enggak banyak titik hitamnya. Tapi kalau kita suka ngikutin, tetangga beli ini, gimana gitu, panasan gitu ya, saudara begini, gitu, tetangga, gitu. Nah itu yakin akan menutupi kolbu-kolbu itu, ruang kolbu yang akan memberikan pelajaran yang baik buat diri kita. Karena pelajaran, pengetahuan yang paling bercahaya itu ada di dalam diri kita, Bu. Pengetahuan yang terbaik ada pada diri kita. Tapi pengetahuan itu akan membimbing, mengarahkan kita kalau kolbunya tidak banyak noktah. Kalau si solder ini ibarat begini, Bu. Ada irama lagu Al-Quran, ada irama rock. Berpadu tuh antara dua irama ini. Dalam solder kita, rock mencerminkan keburukan ya. Salawat, Al-Quran, murotal itu mencerminkan kebaikan. Ini analogi aja, Bu ya. Irama ini mana yang lebih dominan? Murotalkah, salawatkah, atau irama yang dug gitu? Kalau ini yang dominan, maka ini akan terhempas. Nah, ruang kolbu kita terhalang dengan solder kita. Kolbu itu adalah mata jiwa, mata nafs. Yang Allah turunkan pertama itu suci, Bu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan Ibu bisa memahaminya ya. Jadi solder itu ini ruang yang luas. Semakin kita mendekati Allah, semakin gak mengikuti hawa nafsu, semakin kita mengalahkan syaitan, si solder ini nanti semakin kering. Semakin kering solder kita ini, Bu. Yang ada adalah kolbunya bening dan dia akan mencahayai si solder ini. Irinya, dengkinya, dendamnya, bakhilnya, malesnya, bangun malam males nggak diturutin, males ngaji nggak diturutin, itu lama-lama ruang solder kita ini akan kering. Yaitu ini ada dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab 4, Bu, tentang hati. Coba belajar di situ kalau Ibu mau baca, ada bagaimana kondisi hati manusia yang bisa mempengaruhi
jiwa seseorang. Jadi jiwa, hati, soder itu beda. Soder itu adalah awal datangnya informasi Bu, dari kuping, dari mata, masuknya ke soder kita dulu. Nanti diolah dari situ, mana yang benar. Itulah yang akan mempengaruhi kolbu kita. Gitu. Jadi ketika ahli surga itu kolbunya diangkat oleh Allah rasa dendam Bu. Tadinya irian, kita nggak iri sekarang. Tadinya dendaman, sekarang nggak dendam. Tadinya ngikutin bakhil, sekarang kok enggak. Itu berarti dicabut Bu oleh Allah. Allah yang nyambut Bu kalau kebaikan itu. Kalau masih banyak bakhilnya, masih dendam, iri, itu diri kita berarti. Nah ini, maka kalimat yang akan diucap oleh orang ahli surga, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang sudah menunjukkan kepada aku, mengarahkan aku untuk masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah orang dikasih hidayah oleh Allah laula an hadanallah, kalau dia tidak dikasih petunjuk untuk masuk ke surga itu. Jadi di sini mengindikasikan bahwa yang membuat orang mudah melakukan kebaikan itu pertolongan Allah Bu, yang menuju ke surga. Dan surga itu tidak sekonyong-konyong orang masuk surga. Cermin orang masuk surga ketika dia cermin di dunia. Mudah dia beramal soleh, mudah memberi, mudah memaafkan. Udahlah saya mah maklumin aja gitu, kalau istilah maklumin ya. Mudah itu orang. Tidak menyimpan di sini. Itu tanda dia akan penghuni surga. Jadi kalau suka dendaman, tanda penghuni neraka tuh. Jangan dipendam lagi Bu, dendam sama saudara sampai nggak mau negor-negoran, sakit hati 7 turunan gak bakal. Kalau dia nggak ke rumahku dulu, kalau dia nggak minta maaf dulu, jangan Bu. Berarti Allah belum nolong kita. Ya Allah, supaya Allah mau menolong aku gimana nih? Udahlah aku maafin lah. Rugi juga kan Bu ya. Tapi emang susah Bu kalau nggak ditolong sama Allah. Kalau ibu merasa susah, berarti kenal diri kita. Ya susah ya kalau maafin orang, buru-buru mohon ampun sama Allah, minta pertolongan Allah. Ya Allah, kok aku tipikalnya begini ya Allah, sebutkan keburukan kita, minta diangkat oleh Allah. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib ya Bu ya, kalau seseorang itu ingin dihancurkan oleh Allah, maka Allah tidak akan menurunkan malaikat jabaniyah, tidak akan menurunkan kayak burung ababil kepada seseorang. Allah akan tinggalkan, nggak ditolong sama Allah. Dia akan hancur dengan dirinya sendiri Bu. Jadi kita ini pada dasarnya Bu, kalau tidak ada pertolongan Allah, hawa nafsu kita ini sama syaitan itu berapa? 10-11 lah. Iya, iya, apa namanya ya? Kalau dalam perusahaan itu join ya. Kerjasama. Jadi kalau Allah nggak nolong kita Bu, itu udah hancur diri kita. Allah tinggalin nih, aku nggak ngasih pertolongan nih sama. Bener Bu, hancur ya orang itu. Hidupnya berantakan, apa segala macam. Kenapa? Kan ada dalam surat Yusuf ayat 30 ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisyu'u. Tidaklah hawa nafsuku itu pasti nyuruhnya yang buruk, yang buruk, yang buruk, yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati. Artinya kecuali yang ditolong oleh Allah. Kalau nggak ditolong Bu, itu hawa nafsu, merusak diri kita. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah Bu. Setan itu lemah loh Bu menghadapi manusia sebetulnya, kalau manusia itu ditolong oleh Allah. Itu satu. Kalau ditolong, kalau nggak ditolong oleh Allah berat. Maka ada orang, setan sih ya ini susah banget sih, berat banget nih, ini gara-gara setan. Kata Allah, setan itu lemah kalau orang mau bergantung kepada aku. Jadi yang membuat lemah itu pertolongan Allah. Tapi kalau kita tidak ditolong oleh Allah, Bu, setan itu lebih pintar dari kita apa lebih bodoh dari kita? Iya, pengalaman dia berapa ribu tahun, jutaan tahun kan. Ibadahnya dia luar biasa, cerdasnya dia luar biasa. Kita tinggal disentil gini nih kalau nggak ditolong sama Allah.
Allah. Jadi kalau kita merasa susah berbuat amal kebaikan, merasa susah menghindari kemaksiatan, buru-buru mohon pertolongan Allah. Kenapa? Susahnya kita itu karena pertolongan Allahnya tidak datang. Padahal setan itu lemah, kata Allah, kalau kita bergantung kepada. Nah, jadi intinya itu ya Bu ya, selalu memohon pertolongan Allah, selalu memuji Allah. Ketika musibah itu, kata Salman Al-Farisi, satu lagi terakhir ya Bu ya, ketika musibah menghampiri orang, kalau bagi kaum mukmin itu adalah karunia. Kalau bagi orang mukmin karunia Bu. Tiba-tiba kok kita lupa. Tiba-tiba saya dihujat orang karena saya salah ngomong. Kan kadang kita suka salah ngomong ya sama orang, terus kamu gimana sih, gini aja nggak bisa gitu. Salah kita, emang salah. Kalau orang mukmin dia tidak mengatakan, aduh ini gimana sih diri lo, nyalahin diri terlalu, atau nyalahin orang, enggak. Apa? Oh ini karunia Allah, aku salah ya, aku salah ini. Akhirnya dia introspeksi diri. Kalau sudah introspeksi, apa yang terjadi Bu? Pasti kondisi dia akan lebih baik daripada ketika kita berbuat salah. Jadi salahnya orang mukmin itu bukan suatu keburukan, berkah, anugerah. Ya Allah, kalau saya nggak salah, saya nggak tahu kesalahan saya. Kalau benar terus Bu, solehah terus gitu. Kalau saya nggak ngomong kayak gitu, saya nggak tahu itu tuh salah gitu. Anakku kenapa gini? Oh saya salah kali ya. Suamiku ini, oh iya saya salah kali ya. Jadi introspeksi, saya harus lebih baik lagi daripada kemarin. Itu orang mukmin Bu. Dan kalau dikasih ujian seperti itu, kemudian kita beristighfar, itu kan penghapus dosa kesalahan kita. Itu kesalahan pure kita ya. Ini kalau kesalahan orang gimana? Lagi lewat diserempet. Itu pun adalah anugerah. Kenapa? Buat menghapus dosa kita. Kalau sudah terhapus Bu, posisi kita nih kalau dosanya udah hilang, Allah akan angkat ke derajat yang lebih tinggi lagi, lebih mulia. Dengan apa rasanya? Tadi itu, kalau diangkat derajat kita oleh Allah, perasaan kita bahagia. Ada masalah cepet ada solusinya. Saya ngerasain kemarin begini Bu. Saya kan beli sesuatu, saya hitung kenapa ini jumlahnya kurang. Padahal jumlahnya harusnya sekian. Terus saya WA. Setelah WA, Masya Allah Bu, Allah langsung tegur saya. Saya berdoa dulu, ya Allah di mana ini salahnya? Tadinya pakai ini nih, ini orang kayaknya enggak ini. Tapi ya Allah jangan, karena saya udah mempelajari ini ya. Ya Allah apa ini yang salah ya Allah? Hamba mohon bimbingan dan tuntunan. Untung baru seorang yang saya WA. Yang satu orang saya telepon gak diangkat-angkat, itu pertolongan Allah. Kalau saya langsung sayang malu Bu. Bi kenapa katanya gitu, pas ditanya gitu ya. Tapi itu udah diajarkan duluan oleh Allah. Ada solusi. Oh iya saya lupa ini, langsung saya hapus. Maaf, salah apa namanya? Salah kirim saya bilang. Astagfirullah, di situ saya memuji Allah nggak berhenti. Alhamdulillah ya Allah. Karena saya punya pengalaman, ada seseorang Bu, dia lupa. Dia nuduh si A, si B, semua dikumpulin, udah heboh lah Bu. Heboh itu peristiwa itu. Besoknya baru ketemu. Ternyata saya lupa, dia minta maaf. Tapi nggak semuanya dia minta maaf, hanya orang yang lain banyak yang dia sudah tuduh. Kenapa? Tidak datang solusi pertolongan dari Allah. Saya udah nelpon gak diangkat, itu pertolongan Allah saya bilang. Masya Allah. Yang itu salah ini saya, bukan itu. Itu nggak lama, paling 5 menit Bu. Jadi Allah tidak biarkan lama kalau kita selalu meminta dan memohon pertolongan dari Allah. Itu pun saya nggak minta tolong awalnya. Pas dalam perjalanan 5 menit, ini kalau terjadi sesuatu saya nggak mau. Aduh ya Allah saya belum minta tolong sama Allah. Ya Allah ini kenapa ya begini ya Allah gitu. Ibu nggak lama kemudian benar diingatkan sama Allah.
Di situ saya, ya Allah, alhamdulillah ini solusi dari masalah yang kita hadapi. Allah ajarkan langsung, Allah kasih tahu gitu. Jadi kalau ada apa-apa jangan pakai hawa nafsu, Bu. Mohon dulu sama Allah pertolongannya. Pengalaman saya kemarin, Masya Allah, itu luar biasa. Ya, sudah sampai di sini dulu. Jadi kenapa kita menyalahkan diri? Tapi satu, Bu, kita boleh menyalahkan diri kita untuk menjadi reminder ya, pelajaran ke depannya. Saya tidak boleh melakukan itu, tapi nggak boleh terlalu over kalau nyalahin diri. Kalau over nanti hidup kita akan berantakan. Kenapa? Karena kalau terlalu over biasanya orang nanti akan tidak percaya diri, akan minder. Orang yang minder itu berarti menyalahkan diri sendirinya berlebihan. Kenapa ya Bu Vila, saya tuh kalau ngomong sama orang banyak tuh kok nggak pede? Berarti dia merasa menyalahkan dirinya sendiri tidak berguna. Saya tidak bisa kayak dia, saya tidak seperti dia, saya tidak, enggak. Allah kasih kemuliaan setiap orang tuh pada bidang masing-masing. Percaya diri aja, minta tolong sama Allah. Kalau kita berbuat salah, nggak punya apa-apa, belajar untuk memperbaiki. Kalau nggak punya ilmunya, belajar terus. Minimal ilmu komunikasi. Walaupun kita tidak bisa seperti dia, minimal senyum, baik, insya Allah diterima walaupun kita nggak bisa apa-apa. Jadi jangan terlalu menyalahkan, kalau over nanti akan minder, tidak percaya diri, stres, depresi. Orang-orang gila, orang-orang yang bunuh diri itu terlalu menyalahkan dirinya over. Maka kata Nabi apa? Khairul umur awsatuha. Perkara yang terbaik itu tengah-tengah, tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri, tidak terlalu percaya diri bahwa semuanya dia yang bisa, tapi itu semuanya dari Allah. Begitu. Nah itu ya. Tapi kalau orang-orang yang kafir, biasanya orang kafir itu dia akan over. Kalau enggak overnya karena merasa dirinya hebat, atau dia merasa tidak memiliki apa-apa, itu orang-orang yang kufur nikmat. Tapi kalau orang yang tahadus bin nikmah, orang-orang yang beriman enggak, dia pasti akan pertengahan. Nah itu tadi karena dia memiliki ilmunya. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, kelebihan datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.